warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Wabil khusus para panitia hari ulang tahun Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak RT Herman Effendi yang saya hormati, Bapak Ketua DKM Masjid Bapak Yanto yang saya hormati, beserta jajaran-jajaran yang lainnya, para ustaz, para kiai, serta jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama, yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta karunia yang tidak terhingga, sehingga Allah memberikan cucuran nikmat kepada kita yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah, tidak mungkin bisa menghitungnya. Kenapa? Kita kumpul pada malam hari yang berbahagia ini menyambut, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata Allah yang mengiradahkan kita berkumpul pada malam hari ini, sehingga akan meneteskan air hujan. Allah stop dulu. Berarti Allah mengetahui akan keikhlasan dan kemurnian kita pada malam hari ini. Kita dari rumah sampai ke tempat yang berbahagia ini dalam arti ingin memperingati dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, hujannya belum diturunkan. Nanti setelah acara baru hujan. Amin. Pak RT ini baru menyiar kawan di mana baru? Salawat dan salam semoga tercurah atas baginda alam Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah.
jauh sebelum kita berada di alam dunia yang fana ini, ternyata Indonesia dijajah. Ternyata Indonesia ini di bawah jajahan kolonial Belanda. Berapa tahun Indonesia dijajah dan terjajah, sehingga pada waktu itu rakyat Indonesia sungguh luar biasa susahnya, sungguh luar biasa miskinnya, pendidikan pun tidak terurus. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, lalu ditambah oleh tentara Jepang, oleh bangsa Jepang, dijajah oleh Jepang berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun setengah, jadi hampir 350 tahun ditambah 3 tahun setengah, berapa tahun? 353. Iya, segitu aja. 350 tahun bukan waktu yang sangat pendek, ternyata waktu yang sangat panjang sekali. Kenapa tanggal 17 Agustus 1945 Allah mengiradahkan, Allah menginginkan bahwa bangsa Indonesia ini merdeka? Ternyata ada rahasia di balik ini semua. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1964 Hijriah. Kalau kita hitung tanggal 8 Ramadan pada waktu itu adalah sesuai dengan ayat Allah. Ayat Allah surat Al-Anfal. Tahu surat Al-Anfal? Ternyata surat Al-Anfal itu surat yang ke-8, ayat yang ke-9 yang berbunyi istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah, ingat ketika engkau memohon pertolongan kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh aku akan menurunkan bala tentara 1000 malaikat yang terus menerus Allah turunkan, yang berturut-turut Allah turunkan kepada bangsa Indonesia ini untuk membantu para pemuda Indonesia. Bung Karno mengumpulkan para pemuda pada waktu itu, sehingga alhamdulillah kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia ini. Lalu apa yang harus kita sekarang laksanakan? Tugas kita masih panjang, saudara-saudara. Tugas kita ini untuk mencerdaskan bangsa. Maka tadi temanya pun memperingati 17 Agustus 1945 dengan semangat HUT RI 1945 menuju kebersamaan. Alhamdulillah pada malam ini kita menuju kebersamaan. Para pemudanya berkumpul, alhamdulillah. Bapak-bapaknya alhamdulillah berkumpul, ibu-ibunya alhamdulillah. Kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama berjamaah. Kata Nabi, inna fil jama'ati rahmatan. Sesungguhnya kalau kita sering berjamaah, sering berkumpul, ini akan turun rahmat. Makan bareng Allah turunkan rahmat. Bapak-bapak kalau sering bermusyawarah dengan istri akan turun rahmat. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya kepada istrinya waktu sebelum tidur itu sunnah wasiat. Bahkan kita kalau sebelum tidur sunnah menulis surat wasiat dan kita simpan di bawah bantal.
Ada di sini yang gitu ada? Belum ada. Pasti itu istrinya kaget. Apa-apaan ini katanya? Ya. Disunahkan kita menulis catatan, disunahkan kita menulis wasiat sebelum tidur dan disimpan di bawah bantal. Andaikan saya meninggal, saya punya harta sekian, saya punya hutang sekian. Bahkan kadang-kadang pasak tiang lebih lebih besar daripada gitu kan ya? Iya, besar pasak daripada tiang. Hutangnya gede, duitnya nggak ada. Ya. Sunnah kita menulis wasiat, disimpan di bawah bantal. Kalau saya meninggal, kalau saya nggak ada, kalau saya mati, maka tolong keluarga anak-anak kita jaga dan raksa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Na'udzubillahi min. Sedangkan kita takut yang namanya api, borok-borok api neraka, bontot rokok panas itu. Jajal-jajal tetelkeun kana pipi panas. Itu baru bontot rokok. Maka kata Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Yang sementara api neraka Allah, ya, sementara api neraka itu apinya itu dari bebatuan dan manusia yang dibuat dari batu dan manusia. Semakin di situ semakin panas, semakin ditambah ahli siksa orang-orang nanti, orang-orang kafir, semakin memanaslah api neraka. Terus batu dan manusia adalah menjadi penghurung nak jaga yaumil kiamat. Na'udzubillahi min. Yang pertama, menuju kebersamaan. Ternyata semangat bangsa, semangat HUT RI yang berapa Pak? Yang ke-75, kita menuju kebersamaan berjamaah di masjid. Alhamdulillah setiap malam minggu kita melaksanakan pengajian. Semangat Bapak RT-nya, semangat Bapak Ketua masjidnya, alhamdulillah, juga semangat jamaahnya rame terus, berjamaahnya selalu penuh masjid, alhamdulillah. Ini sudah terbukti bahwa di Sudirman Blok C ini luar biasa berjamaahnya. Saya acungkan jempol, alhamdulillah. Ini nggak disangka-sangka di tengah-tengah kita nih ada nasi tumpeng, luar biasa. Ini menggambarkan semangat kebersamaan. Inna fil jama'ati rahmatan, sesungguhnya kebersamaan ada rahmat. Tapi kalau kita berpencar, berpisah, tidak mau berjamaah, saudara-saudara, apa yang akan terjadi? Wal firqah azabun, perpisahan, bercerai-berai, ini menjadikan siksa. Na'udzubillahi min. Mau jalan, kalau kita sering bercerai-berai, mau nanya juga, ragu-ragu, betul nggak? Mau jalan ke depan, ada si anu aing mah hewat, terjadi berjamaah gara-gara si anu. Tapi kalau kita berjamaah luar biasa, sama tetangga baik, sopan santunnya ada, adabnya luar biasa, akhlaknya bagus, budi pekertinya hebat. Insya Allah ini akan terjaga, terawat kebersamaan kita. Alhamdulillah. Bismillah Pak Kia, insya Allah. Mari kita kalau ada gotong royong, yuk kita bareng-bareng. Kata Bapak RT, yuk kita gotong royong hari Minggu. Siap kompak. Siap kemana? Saya siap mau tidur katanya. Siap bareng-bareng. Alhamdulillah. Menuju karakter yang berprestasi. Saya ngomong menuju karakter yang berprestasi.
Kalau karakter kita sudah baik, akhlak kita sudah mulia, maka insya Allah ini akan berprestasi. Sholatnya baik, ibadahnya luar biasa, insya Allah kita akan menjadi pilihan yang baik pun. Kalau menurut makhluk baik, menurut Allah pun baik, saudara-saudara. Menurut Allah ini orang yang sudah dipilih, maka menurut makhluk pun sama. Ibu-ibunya menutupi auratnya, alhamdulillah. Kondangan pakai kudungan, alhamdulillah. Ke pasar pakai tiung, alhamdulillah. Mau ngaji apalagi, mau jalan ke depan pakai kudungan, terawat auratnya, menutupi auratnya. Inilah manusia yang berprestasi, akhlak yang mulia. Kan kadang-kadang mah zaman ayeuna mah Pak Bu, di mana-mana geus rata-rata tiung mah dipake, legging merecet, doang ketupat kakarak asap. Bener gak? Zaman kuari kudungan dipakai, tapi pantatnya bagaikan ketupat yang baru masak. Apakah ini bukan aurat? Aurat. Tapi yang ketika kita pakai jilbab, ibu-ibu longgar pakaiannya, auratnya tertutup, alhamdulillah, menuju karakter yang berprestasi, akhlaknya mulia, bapak-bapaknya luar biasa. Pakai samping sarung, pakai peci gagah, alhamdulillah. Inilah semangat 45 yang luar biasa. Maka Bung Karno mengumpulkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan. Maka pantas Rasul bersabda dalam satu hadisnya bahwa ini alam dunia, kalau pengen pajak, kalau pengen kuat, maka dengan 4 perkara. Qawaimud dunya bi arba'ati asya'a. Sesungguhnya tiangnya alam dunia ini, kalau pengen kokoh, kalau pengen kuat, maka dengan 4 perkara. Yang pertama adalah bi ilmil ulama, dengan adanya ilmu para ulama yang menyumbangkan, yang mengalirkan, mengocorkan ilmu terhadap masyarakat, terhadap bangsa ini. Maka Rasul diutus ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi, kata Nabi, semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang sementara pada zaman itu, saudara-saudara, zaman jahiliyah, sementara orang tidak tahu mata hukum, sementara orang tidak tahu akan sholat berjamaah, sementara pada waktu itu manusia tidak beribadah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah yang telah memberikan nikmat, Allah yang telah memberikan berjuta-juta karunia kepada kita, mata nikmat yang luar biasa. Kita bisa melihat karena ada mata. Mata adalah ciptaan Allah. Kita punya tangan, ini tangan ada 10 jari, luar biasa. Maka jari menggambarkan persatuan. Kalau jari kita kumpul semua, insya Allah akan kuat, akan kokoh negara kita, alhamdulillah. Lingkungan kita akan kuat kalau ada kebersamaan dan persatuan, sehingga rakyat Indonesia meraih kemerdekaan karena kekompakan, karena persatuan. Maka pantas Soekarno menciptakan Pancasila, pilar bangsa Indonesia yang 5 dasar tersebut. Maka butir-butir Pancasila ini yang 5 tersebut, yang pertama adalah ketuhanan yang maha. Apa ketuhanan yang Maha Esa? Ternyata la ilaha illallah. Beragam suku di Indonesia, warna kulit tidak jadi masalah. Yang penting kita adalah diciptakan oleh Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah yang hak dan wajib kita sembah. La ilaha illallah, ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya wahdaniyah, Esa artinya satu tunggal, qul huwallahu.
Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa, dia adalah Allah yang Maha Tunggal. Maka kita menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka ada masjid, mari kita berangkat, mari kita makmurkan masjid. Ini sama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sama dengan la ilaha illallah. Menjenguk orang yang sakit karena ada kekompakan kebersamaan. Ini adalah ketuhanan yang Maha Esa juga. Karena kita menyembah kepada Allah, Allah mengajarkan kebersamaan, kekompakan. Sehingga kata Nabi, menjenguk orang yang sakit pun termasuk sunnah. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, ini adalah hukumnya sunnah. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ibadahnya, bukan hanya sholat, silaturahmi termasuk ibadah, menjenguk orang yang sakit termasuk ibadah, termasuk kita kumpul pada malam hari ini tercatat pahala ibadah oleh Allah Subhanahu. Yang kedua kan kita kalau menghafal Pancasila kadang-kadang banyak yang lupa. Jangan sampai kita melupakan sejarah 45 semangat perjuangan Bung Karno pada waktu itu. Yang kedua, Pancasila yang diciptakan oleh Soekarno adalah kemanusiaan yang adil dan kadang-kadang pemuda sokoh Pak. Tanya ke polisi, siapa nama kamu? Dia gitu. Coba bacakan Pancasila. Ditilang dari motor, nggak bisa. Kita push up. Pancasila itu ternyata pengamalan yang luar biasa, yang sesuai dengan agama kita, yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Nabi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita manusia harus adil, harus beradab, sopan dan santun. Ini diajarkan oleh agama. Sopan santun diajarkan oleh Allah, sopan santun diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopan santunnya ada. Istri panggil sama suami papa, ini ada adabnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Papa, suaminya panggil istri mama, bapak, emak, umi, abi, ini sesuai ya. Kalau papa berarti pasangannya mama, bu. Kalau papa pasangannya mama. Kalau papi berarti ibu pasangannya dengan mami, umi, abi, ini pasangannya. Pak, iya mah, mau nyangkul dulu ke sawah. Ya, nggak sepasang tapi ini ya. Mama mau kemana? Mama mau nyangkul. Mama mau ke sawah dulu, nggak pas. Mama, papa biasanya ke kantor. Ya, ini pasangan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus adil dan punya adab, etika, tata krama. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ternyata Pancasila sesuai dengan agama kita. Apa yang nomor ketiga? Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu. Kita pun harus kompak. Tadi sudah kita bahas, tadi sudah kita sampaikan bahwa kita kekompakan akan menuju prestasi yang lebih indah dan baik, kebersamaan menuju prestasi yang lebih mulia. Hadirin sedayana, maka persatuan Indonesia bukan hanya satu kelompok, akan tetapi kita dari Sabang sampai Merauke, umat Islam khususnya harus bersatu. Karena iblis terus akan menggoda umat manusia agar bercerai-berai, umat Islam supaya bercerai-berai, sedangkan Islam wahidah, satu. Maka kita mudah-mudahan ada bimbingan agama, ada tausiah dimanapun kita sering mendengarkan. Ya, apa kata pepatah orang tua kita, apa pepatah Bapak RT kita, Bapak Ketua Masjid kita, yuk kita laksanakan insya
selama program yang baik, selama itu adalah program yang sangat indah untuk menuju kebersamaan, maka kita laksanakan insya. Yang keempat, pengamalan Pancasila yang harus kita laksanakan apa Pak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam bermusyawarah luar biasa. Kita punya wakil di sana, insya Allah mudah-mudahan wakil kita amanah, amin ya rabbal. Bapak RT-nya pun mudah-mudahan amanah dalam mengemban tugas ini, insya amin ya rabbal. Dan yang kelima adalah pengamalan daripada Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini yang lima sudah kita kerjakan, rukun Islamnya pun sesuai, ada lima. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nanti kita kelak di yaumil qiyamah akan dibawa, akan diaku umat oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sementara matahari, saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang matahari berapa juta kilometer jarak jauhnya. Nanti di yaumil qiyamah matahari pas kepala kita satu hasta. Ini sangat dekat, maka tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali syafaatul uzma nanti berlaku di yaumil qiyamah. Siapa yang punya syafaatul uzma? Tidak ada lain kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah sholawat, Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina, agar kita nanti kelak di yaumil qiyamah diberikan telaga kausar Nabi Muhammad. Kalau kita sudah minum telaga kausar, nanti tidak akan haus selama-lamanya. Ya, ini adalah maka butir Pancasila sesuai dengan rukun Islam ada 5. Yang kedua, sholat. Kalau manusia sudah menjalankan ibadah sholat, ternyata ini sholat adalah tiangnya agama, ini negara akan kuat dan kokoh. Alhamdulillah. Yang ketiga kan rukun Islam adalah memberikan zakat terhadap orang yang mampu dan nisab. Bagi orang yang mampu dan nisab, yuk untuk berbagi. Bagi orang yang sudah mampu, yuk kita berbagi. Bantu fakir miskin, mari kita bantu anak yatim, karena kewajiban orang yang mampu min mayasiril muslimin, kewajiban bagi donatur muslim. Bukan hanya pada Muharram saja, kita kan taunya Muharram saja memberikan yatim, lebarannya yatim, akan tetapi memberikan yatim adalah tiap hari, karena kewajiban bagi orang-orang Islam ngambil dari min mayasil muslimin, orang yang kaya, orang yang mampu, ini adalah kewajibannya. Kalau itu harta benda kita dipakai di jalan Allah, maka harta benda kita akan barokah nanti ke bawah ke akhirat nanti, insya Allah. Yang keempat, mengerjakan puasa. Kenapa ada puasa? Karena puasa ini untuk membakar dosa-dosa kita, karena kita banyak dosa dengan Allah kita banyak, dosa dengan Allah kita gede, kita banyak lalai untuk mengerjakan perintah Allah. Kita rumah orang gede dosa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, insya Astagfirullah Astagfirullah
isi hujan dehnya setik deh, kemudian dunia akan kuat, dunia akan kokoh dengan biadlil umaro, adilnya pimpinan kita, adilnya pemerintah kita, insya Allah ini akan kuat saudara-saudara. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Herman ya, langsung dah baik ya kedeng, langsung dah baik berdoa. Bari baik, langsung baca. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya, panjang lebar sama dengan udah tadi kasih judul temanya begitu, kita mudah-mudahan menjadi manusia yang berprestasi.